Selamat pagi anak-anak kelas 11 RPL. Jadi kembali lagi bertemu dengan Ibu, Bu Gongtia gitu ya, dalam mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Oke, kita langsung saja to the point. Nah, kemarin-kemarin atau sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian penugasan pertama, yaitu tentang struktur perulangan, percabangan ya, dan operator di sana. Serta ada beberapa soal teori juga. Nah, ini di sini soal nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan soal teori ya. Oke, soal nomor 1 Ibu akan bahas apa saja keuntungan menggunakan OOP. Itu dapat 10 poin loh kalau benar. Nah, kalau kalian Ibu rasa beberapa itu ada yang meninggalkan kesempatan ini gitu ya. Jadi dia nilainya nggak maksimal. Nilainya memang masih di atas KKM, tapi dia tidak memanfaatkan jawaban dia yang sebaik-baiknya. Jadi kayak keuntungan menggunakan OOP, dia jawab cuman satu aja gitu ya. Kalau bisa ya sebutkanlah lebih dari satu. Jangan males ya ngetik gitu loh. Nah, keuntungan dari OOP itu sebenarnya ada 4 ya Nana ya. Pertama ada maintain ability gitu. Jadi kemampuan untuk dipelihara gitu ya. Maintain itu kan memelihara artinya. Jadi maintain ability itu adalah kemampuan untuk mudah dikelola atau dipelihara gitu. Jadi dengan menggunakan OOP kalian lebih mudah memelihara aplikasi tersebut gitu atau aplikasi yang akan kalian buat. Dan yang kedua ada extensibility, yaitu kemampuan untuk dapat diperluas. Nah, dengan OOP kalian akan mudah untuk memperluas ya cakupan aplikasi kalian. Udah ada reusability, yaitu kemampuan untuk digunakan kembali. Nah, misalnya nih penggunaan kembali objek-objek yang sudah dibuat. Kalian udah sering nih buat objek-objeknya itu. Nah, objek-objek ini yang dirancang dengan baik dan disimpan ke dalam sebuah toolkit yang bermanfaat ya. Nah, dia akan dapat disisipkan kode baru gitu loh atau codingan baru. Kalian akan mudah untuk mengotak-ngatiknya. Jadi menggunakan kembali. Kemudian terakhir yang keempat, pengubahan program lebih mudah gitu. Jadi pengubahan yang dapat dilakukan seperti menambah, menghapus dalam satu database program. Jadi dengan OOP kalian bisa mendapatkan 4 keuntungan itu gitu. Oke, lanjut soal nomor 2, jelaskan perbedaan penggunaan X++ dan plus X gitu ya. Tambah-tambah X, tambah-tambah. Jadi perbedaannya kan kalau tambah-tambahnya yang pertama itu di belakang X-nya, yang kedua itu di depan X-nya. Nah, kalau untuk yang dia di belakang X-nya, tanda tambahnya itu disebut dengan post increment. Jadi di sini maksudnya adalah kita mengirim atau mencetak dulu nilai X-nya, baru kita menambahkan nilai X tersebut sebanyak 1 gitu ya. Jadi dicetak dulu nilai X-nya. Misalnya X awalnya 0 gitu ya. Pertama kita akan tampilkan dulu di layar bahwa si nilai X ini adalah 0. Kemudian yang terakhir baru dia berubah ya. Jadi 1. X-nya 1 gitu. Nah, yang kedua ini plus X ya pertama. Itu disebut dengan pre-increment ya anak-anak ya. Jadi di sini dia kalian tambahkan dulu nilai X-nya. Baru kalian cetak nilai X tersebut. Atau baru kalian kirim nilai X tersebut gitu. Jadi misalnya kayak nilai X-nya itu 0, jadi kalian tambah dulu 1, maka output yang akan tampil di layar kalian itu adalah 2, gitu ya. Nah, kemudian lanjut soal nomor 3 gitu. Tuliskan kode program atau script program yang bisa menentukan nilai paling kecil dari 3 bilangan integer. Ketiga integer disimpan dalam variabel angka 1, angka 2, dan angka 3. Program bisa menentukan bilangan yang paling kecil dari ketiga angka tersebut. Ini nentuin bilangan yang paling kecil ya. Beberapa tuh Ibu lihat ada yang malah nentuin nilai yang paling besar. Ini paling kecil ya anak-anak. Coba diteliti lagi untuk membaca soalnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan struktur percabangan if else dengan penggunaan operator juga ya. Ada operator kurang dari, lebih dari, perbandingan nilai, dan operator logika ya Nana ya. Gitu. Nah, makanya itu yang Ibu bilang, kalian penting untuk belajar tentang operator. Oke, kita buat dulu file baru, sorry. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat dulu file baru di sini. Kita kasih nama ini ya, klik kanan new, di sini Ibu tulis Java class. Perbandingan gitu ya.
mencari nilai perbandingan min gitu ya, mencari nilai paling kecil soalnya. Terus kita klik finish, kita buat di sini sekarang. Kita langsung aja public static gitu ya, void min string args gitu ya. Nah, kita buat di sini sekarang. Nah, sorry typo. Ini string ya. Nah, kita buat di sini sekarang. Oke, kita pertama-tama tentukan dulu nilai variabel angka 1, angka 2, dan angka 3. Bebas ya. Jadi di sini Ibu pakai integer aja. Integer angka 1 itu sama dengan 5 misalnya. Terus integer angka 2 itu sama dengan 10. Kemudian integer angka 3 itu sama dengan 15. Ibu akan gunakan ini, sorry. Ini nggak boleh pakai spasi ya, anak-anak, kalau bikin variabel. Jadi Ibu sudah membuat 3 variabel dengan nilainya sendiri-sendiri, seperti variabel angka 1 dia memiliki nilai 5, variabel angka 2 dia memiliki nilai 10, dan angka 3 memiliki nilai 15. Nah, sekarang baru kita bandingkan ya. Ini termasuk soal yang gampang ya, anak-anak ya. Kita menggunakan if ya, percabangan if. If gitu. Nah, ini strukturnya seperti ini anak-anak. Kita buat dulu strukturnya kayak gini, lalu kita tulis dalam ini. If ya, jika, kalau gitu ya, atau jika angka 1, ketika bandingkan dia kurang dari gitu, lebih kecil dari angka 2. Kita bandingkan dulu angka 1 dengan angka 2 ya anak-anak ya. Kita bandingkan nilai angka 1 dengan angka 2. Jika angka 1 kurang dari angka 2, nah di sini baru kita masukkan logika ya. Kita bandingkan angka 1 dengan angka 2, angka 1 dengan angka 3. Jadi kita bandingkan dulu nilai 5 sama nilai 10. Nilai 5 sama 15. Jadi kalau 5 sama 10, 5-nya lebih kecil, berarti angka 1 yang paling kecil gitu ya. Kalau angka 5 dibandingkan dengan 15, 5-nya lebih kecil, berarti angka 1 juga yang lebih kecil ya. Berarti di sini kita pakai logika apa? Kita gunakan operator logika AND. Kenapa pakai logika AND? Nah, ini kalian harus ngerti strukturnya ya. Strukturnya tuh gitu. Di sini kan kita mau dua-duanya ini benar ya. Kalau kalian mau keduanya itu benar nilainya, kalian harus menggunakan logika AND. Tapi kalau kalian gunakan atau di sini, nah, kalau kalian gunakan atau ya, berarti dia milih salah satu ya. Kalau misalnya di sini angka 1-nya, oke, misalnya kita bandingkan angka 2 gitu ya. Angka 2 dengan angka 3. Di awal angka 2 dan angka 3 itu nilainya akan true ya, bener nggak? Akan benar gitu, karena memang angka 2 lebih kecil dari angka 3. Tapi kalau kalian pakai atau ya, seandainya di sini angka 2 itu dibandingkan dengan angka 1, berarti kan harusnya angka 1 yang nilai paling kecil. Variabel angka 1 ya, bukan angka 2 ya, karena angka 2-nya 10. 10 dibandingkan dengan 5 kan 10 lebih besar. Nah, di situ kalau kalian gunakan atau, dia akan menghasilkan nilai true, padahal harusnya enggak ya. Nah, kita coba aja nanti gitu. Nah, kita lanjut aja dulu ya. Angka 1 dibandingkan dengan angka 2, kurang dari gitu. Jangan pakai atau, tapi dan ya. And gitu. Angka 1, kalau angka 1 dia kurang dari angka 2, dan angka 1 kurang dari, angka 1-nya kurang dari angka 3, maka di sini kita sys out, system out dot println angka 1 gitu ya, plus adalah bilangan adalah angka terkecil itu misalnya. Oke, kita lanjut lagi else-nya sekarang. Else if maksudnya Bu. Else if, nah jika di dalam sini kita bandingkan sekarang angka 2 dengan angka 1 atau angka 2 dengan angka 3 gitu. Angka 2-nya kurang dari angka 1 gitu ya. Else if angka 2-nya kurang dari angka 1 dan angka 2-nya itu
kurang dari angka 3, maka seharusnya di sini sysout-nya kita copy aja. Nah, baru else ya. Karena di sini cuman 3 aja ya, terakhir berarti angka 3 ya. Di sini cuman ada 3 variabel, kita disuruh membandingkan dari 3 variabel itu berarti cuman 3 aja nih. Ya di sini angka 3 adalah angka terkecil. Kita coba running sekarang ya anak-anak ya. Sabar, masih loading, agak lama memang runningnya ini. Nah, ini ya, 5 adalah angka terkecil gitu. Kurang spasi. Nah, ini kalau kalian menambahin spasi, kalian taruh spasi di sini ya. Kita run file lagi sekali. Nah, ini ya, outputnya 5 adalah angka terkecil. Ibu ya, aktifkan dulu zoom-nya. Oke. Nah, berarti di sini ya jawabannya. 5 adalah angka terkecil. Nah, kalau kita pakai atau, misalnya nih, angka 2 kurang dari angka 1. Di sini kalau misalnya kita pakai atau ya, Nana ya. Pakai atau semua kita ganti pakai atau. Kira-kira ada perbedaan enggak? Nah, ini kalian coba-coba aja. Ya, tetap ya 5 adalah angka terkecil. Kalau kalian pakai atau, tapi ya kondisi akan berubah nih anak-anak ya. Ketika kalian membandingkan angka 2-nya gitu. Di awal nih angka 2 gitu pertama. Jadi lebih bagus kalian gunakan dan ya. Karena biar kondisi yang ini dia true gitu. Terus kondisi yang ini juga true. Nah, kalau kalian pakai dan, ini dia nilainya biar true, yang ini juga nilainya biar true atau benar ya. Baru nanti hasilnya adalah true. Nah, kalau kalian pakai atau di sini nilainya salah, misalnya false gitu. Ya, dia akan menghasilkan nilai yang benar. Nah, ini nggak boleh kayak gitu. Jadi kalian gunakan logika dan ya, yang lebih tepat gitu. Oke, soal nomor 3 sudah terjawab, jadi jawabannya cuma gitu aja. Simple gitu ya. Nah, soal nomor 4, tuliskan kode program atau skrip program Java untuk menampilkan angka genap dari 1 sampai 20 menggunakan struktur kontrol, perulangan while, dan percabangan if. Di sini beberapa ibu lihat masih ada yang pakai perulangan for. Lihat ya, instruksi soalnya ibu minta kalian pakai while, jangan gunakan for. Nah, ini caranya ingat-ingat aja struktur while itu kayak gimana gitu. New Java class, ibu buat lagi di sini perulangan genap gitu ya. Finish. Oke, kita buat di sini lagi public. Nah, ibu copy aja kali dari sini ya. Public static void main-nya ini nanti baru kontennya kita edit. Nah, ini ibu hapus. Oke. Nah, baru kita bikin perulangannya. Pertama-tama di perulangan while, kalian harus ingat strukturnya. Kalian harus inisiasi terlebih dahulu. Pertama-tama kalian harus inisiasi nilai dulu ya anak-anak ya. Atau inisiasi variabel dulu. Kalian ngisi variabel. Misalnya sini ibu pakai i ya. Integer i sama dengan 1, dari 1 lah mulai gitu. Baru kita masuk ke perulangannya gitu. While. Nah, dari dalam while kita kasih kondisi ya. Jadi dia akan berulang selama si i ini kurang dari sama dengan 20. Jangan i kurang dari 20 ya. Kalau i kurang dari 20 yang dicetak itu dari angka 2, 4, 6 itu sampai 18 berarti 20-nya nggak kecetak. Di sini ibu kan minta kalian bikin menampilkan angka genap dari 1 sampai 20. Berarti harus pakai sama dengan di sini. Nah, ini pentingnya operator. Maka ibu bilang pentingnya belajar operator. Jadi sini i-nya itu harus kurang dari sama dengan biar 20-nya mau tampil ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah baru kita selanjutnya apa? Baru kita if ya. Oke, dia akan berulang nih. Dia akan nampilin kalau kita kayak gini.
Ya Nana ya, misalnya Ibu ketik aja kayak gini. System out dot println gitu. Println-nya ini di sini dia I, udah gitu aja. Gak usah dikasih keterangan embel-embel apa-apa. Di bawahnya ini baru Ibu isi I++ ya. Jadi dia biar nambah gitu terus gitu loh. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kalau kita run file, dia akan nampilin angka 1 sampai 20 ya anak-anak ya. Oke, sorry. Ibu salah nempatin ini. Ini harusnya di dalam while-nya. Ini di dalam while-nya harusnya anak-anak ya, jangan di luar. Nah, itu yang terjadi kalau ketika kalian naruh itu di luar ya, dia akan error atau looping-nya tidak berhenti gitu. Jadi Ibu tulis di sini I-nya, sorry. Ibu salah nulis I ya. Nah, di sini baru kita run file. Nah, dia akan nampilin angka, di sini masih ya. Tidak menseleksi mana bilangan genapnya. Jadi dia nampilin plug gitu semua. Ya, ini kan perulangan biasa. Maka kalau kalian ingin menambahkan biar dia nampilin angka genap aja, kalian harus nambahkan kondisi if di sini. Jika ya, if gitu ya, si I ini kalau bilangan genap itu kan kalau dibagi 2 dia tidak memiliki sisa ya. Misalnya kayak 2 bagi 2 kan sisanya 0. 4 bagi 2 sisanya 0 juga. 8 bagi 2 sisanya 0. Berarti pakai modulus ya. Kita gunakan operator mod ya. If I mod 2 gitu sama dengan 0. Jadi kayak gitu ya anak-anak ya. Jika I mod 2 itu menghasilkan nilai 0, maka di sini sysout println I ya. Println I. Nah, kita tutup di sini. Oke, kita run sekarang. Tentunya dia akan nampilin angka genap saja. Jadi kalian menggunakan if itu untuk menseleksi ya, atau kalian memberikan kondisi dia, menampilkan angka genap aja gitu. Jadi kalau if-nya ini Ibu hilangin, kalian tinggal nambahin if aja berarti ya anak-anak ya. If tunggal lagi. Ini if tunggal ini. Itu. Jadi codingannya untuk soal nomor berapa tadi itu? Nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah seperti ini. Ya, nomor 4. Jangan gunakan for. Perhatikan soal Ibu minta perulangan while dan percabangan if. Nah, soal nomor 5 ini gampang ya. Gampang, Ibu rasa tidak ada masalah di sini. Jadi kalian tinggal milih. Misalnya di sini Ibu kasih nama switch case jurusan gitu ya. Nah, di sini Ibu copy aja nih. Lah kok error? Iya, error karena belum ada kurung awal tutup ya di sini. Nah, di dalam sini Ibu akan buat ya. Jadi kalau ini suitcase ya gampang, tidak ada masalah ya menurut Ibu. Pertama-tama kita tentukan dulu gitu variabel ya, char. Kita kasih char pilihan gitu sama dengan 1 misalnya. Oh ya, beberapa juga Ibu lihat kalian menggunakan inputan dari user ya, kayak jadi kalian ngimport scanner gitu. Sebenarnya kalian belum dapat materi itu ya Nana, tapi Ibu tahu kalian itu semua browsing di Google, maka kalian dapat yang inputan dari user, itu nggak masalah sih. Sama juga kalau nggak salah materinya Ibu juga Ibu ada nambahin inputan dari user. Ya tidak apa-apa ya, cuman untuk inputan dari user belum Ibu ajarkan sampai sejauh itu. Tapi kalau memang ada yang mau pakai, yang penting paham ya silahkan gitu ya. Ibu tidak mempermasalahkan gitu. Jadi sebenarnya simple aja, kalian tinggal char pilihan 1, kalian tentuin, jadi dia si user ini akan milih angka 1 gitu. Baru kita switch, salah ya tulisan switch ya, switch pilihan. Baru kita buat di dalamnya ini ya. Pertama di case 1, kalau dia milih 1 gitu. Di sini system.out.println, dia akan, kalau dia milih angka 1, maka dia akan mendapat jurusan rekayasa perangkat lunak kayak gitu ya.
Baru di break ya anak-anak ya, di break. Jangan lupa di break. Oke, selanjutnya nih Ibu copy aja biar cepet. Karena waktu juga ya, durasi video, kasihan kalian. Saking banyak nanti bisa 1 jaman gini untuk bahas ini aja. Case 2, terus di sini case 3. Ibu akan ganti juga sys out-nya di sini. Di sini Ibu ganti multimedia, apa pilihannya tadi tuh? Kalau dia bilang kedua, oh ya, multimedia, yang ketiga teknik komputer jaringan. Jadi sini multimedia, yang ini teknik komputer jaringan. Nah, itu yang kalau dia milih nomor 3. Nah, terakhir baru pakai default ya. Default di sini system out println. Dia minta kita nulisin Anda salah memasukkan kode. Anda salah memasukkan kode. Setelah itu baru di break ya. Break. Oke. Oh, ini udah otomatis dia outputnya karena kalian di sini sudah nentuin ya. Jadi bukan inputan dari user. Jadi sudah dari programnya di set langsung bahwa si user ini akan memilih angka 1 gitu ya. Ini kan sudah Ibu set ini. Berarti otomatis harusnya outputnya adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau selain RPL, outputnya ya salah. Berarti kalian codingannya ada salah tuh gitu loh. Nah, ini kalau Ibu run file itu harusnya menghasilkan tulisan rekayasa perangkat lunak. Oke. Rekayasa perangkat lunak. Typo ya, perangkat. Kalau misalnya Ibu masukin 10, berarti dia harusnya Anda salah memasukkan kode ya. Karena kan case 10 tidak ada. Nah, itu Anda salah memasukkan kode. Ya, ini simple ya, soal nomor 5, tidak begitu sulit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Tuliskan kode program atau skrip program untuk menentukan musim dalam setahun dengan ketentuan. Nah, ini Ibu sudah berikan ya. Misal kalian tentukan variabel bulan sama dengan 4, maka outputnya adalah musim semi. Karena bulan 4 itu adalah bulan April ya. Bulan keempat itu adalah bulan April. Jadi di sini kalian pakai integer berarti, bukan string. Nah, rata-rata di sini Ibu lihat, kalian banyak yang menggunakan string. Jadi kalian membandingkan nilai string, isi dari nilai string itu. Sebenarnya materi kalian juga belum sampai sana gitu, tapi Ibu tahu kalian googling ya. Jadi Ibu tidak mempermasalahkan kalau kalian googling, cuman ini masih simple, soal ini masih simple, masih sederhana. Jadi penyelesaian pun juga sederhana ya, tidak ruwet sampai kalian harus membandingkan 2 buah string. Jadi kayak Januari dibandingkan, jadi dia nambahin metode gitu ya, kayak equals atau compare. Terus Ibu lihat juga banyak yang pakai to lower itu to lower case itu sebenarnya untuk membuat gitu ya, huruf besar itu jadi huruf kecil gitu loh. Nah, to lower case ya. Bukan untuk membandingkan string. Kalau membandingkan string itu ada compare to equals ignore case. Itu salah satu contoh metode dari membandingkan 2 buah string. Cuman itu kalian akan sebenarnya dapatnya itu di kelas 3 sih nanti ya. Jadi ini soalnya simple, penyelesaiannya juga simple. Jadi ini Ibu new aja Java class musim gitu. Musim. Musim udah ada tadi filenya. Nah, ini. Nah, Ibu akan buat di sini. Ininya Ibu copy aja. Ininya Ibu delete. Oke, kita buat di sini sekarang. Untuk musim ini kalian bisa gunakan di sini ya. Kalian gunakan percabangan. Tapi percabangan apa? Bukan percabangan suitcase ya. Jadi kalau kalian pakai suitcase itu kan nilainya tunggal ya anak-anak ya. Kalau kayak gini oke lah. Case 1 dia ya udah rekayasa perangkat lunak. Case 2 dia multimedia. Kalau dia milih angka 1 atau pilihan pertama dia akan memilih jurusan RPL gitu. Kalau dia milih angka 2 dia akan mendapat jurusan multimedia. Jadi outputnya itu adalah multimedia. Cuman 1 aja kan. RPL ya RPL aja nih. Multimedia aja nih nomor 2-nya. Kalau kalian milih 3 ya udah cuman TKJ aja. Sementara di sini ya, ketika kalian menginputkan bulan Januari atau Februari gitu loh, atau Desember, maka outputnya adalah musim
dingin. Terus kalau kalian nginputin April, Mei, dan Maret, kalian akan dapat musim semi. Berarti pilihan ya. Kalau pilihan pakai operator, berarti operatornya operator atau ya, or. Operator or, kemudian harus menggunakan percabangan if, else. Karena di switch case, nah di sini dia kayak gini penulisannya. Jadi nggak bisa naruh operator di sini anak-anak ya. Oke, kita mulai. Misalnya di sini integer bulan udah ditentukan ya sama usernya, dia bulan ketiga gitu. Integer bulan 3. Nah, baru kita masukkan if di sini. Nah, ini simple ya anak ya. If. Nah, di sini if ya. If kalau misalnya if bulannya itu sama dengan di sini bulan keberapa aja nih? Desember, Januari, Februari. Oh, oke. Dia 12 atau bulannya itu Januari, Februari, bulan kedua. Atau, nah ini membandingkan. Kita sama dengannya 2 kali berarti. Bulannya itu Januari lagi satu ya. Januari baru Februari di sini. Nah, jadi nggak ada error deh tuh. Maka dia di sini system.out.println. Dia musim apa nih? Musim dingin ya. Musim dingin. Nah, kayak gitu. Lanjut lagi. Else, if ya. Bulan apa aja nih? Maret, April, Mei. Berarti kalau bulannya bulan ketiga, or gitu ya, atau bulannya bulan habisnya Maret, April. Maret, April, bulan keempat, April. Sini atau lagi ya, atau bulannya bulan ke-5, kan Maret, April, Mei. Nah, ini bisa kita copy, taruh di sini. Bisa musim dingin, musim apa nih ya? Sorry. Musim semi ya. Musim semi berarti outputnya di sini musim semi. Oke, lanjut lagi. Kita else if lagi dia. Copy. Di sini habis ya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu musim panas. Juni gitu ya. Bulan ke-6. Juni, Juli. Bulan ke-7. Agustus ya. Bulan ke-8. Itu menghasilkan musim panas. Nah, terakhir baru musim habisnya Agustus, September, Oktober gitu ya, bulan ke-10, dan November ya, November bulan ke-11. Nah, di sini dia musim habisnya panas itu musim gugur. Oke. Kalau itu misalkan kalian mau nambahin lagi misalnya else. Boleh ya, else. Di sini Ibu akan tambahkan terakhir copy. Nah, di sini maaf, inputan tidak valid gitu. Karena kan bulan cuma sampai angka 12 aja ya, 1 sampai 12 gitu. Kalau 13, bulan ke-13 ada nggak ada. Ke-14 juga nggak ada ya, bulan ke-14. Nah, kita run file, karena di sini sudah ditentukan integer bulannya sama dengan 3. Kita run file aja. Oke, jadi udah masuk ke musim semi. Ya. Benar ya, bulan ke-4 ya musim semi April. Dapat dari sini. Nah, jangan lupa ketika menulis operator, jangan nulis angka sama dengan ya, karena di sini kalian akan membandingkan gitu loh. Membandingkan isi atau nilai dari variabel bulan dengan yang ada di sini ya, yang ada di dalam kondisi if ya ini gitu. Jadi bulan yang ini kalian bandingkan kan gitu. Nilai yang ini kalian bandingkan juga. Ini juga kalian bandingkan. Nah, ini harus dibandingkan. Ini namanya operator perbandingan ya.
Kalau ini baru namanya operator pemberi nilai. Jadi bedakan ya anak-anak ya. Kalau kalian di sini pakai sama dengannya cuma 1, ya udah berarti kalian ngubah nilai bulannya jadi 1 bukan 3 gitu. Kalian ngisi lagi, kalian timpa lagi variabel bulannya ini gitu. Yang awalnya 3 kalian isi dengan angka 1. Itu kalau sama dengannya tunggal, makanya sama dengannya harus ganda di sini atau 2 ya. Oke, kira-kira seperti ini codingan dari dari yang soal nomor 6 gitu. Jadi semua sudah Ibu bahas seperti soalnya ya, dari perbandingan cari nilai kecil, paling kecil, ya dia hanya seperti ini aja. Kalian gunakan berarti di sini ada materi percabangan if, operator ya juga. Kemudian perulangan genap juga sama, yang perulangan ini kalian gunakan di sini perulangan while ya, sesuai dengan instruksinya Ibu. Ibu minta kalian tampilkan dengan perulangan while. Kemudian ada kondisi if ya di sini. Jadi kondisi if-nya inilah yang akan membuat yang dicetak itu adalah angka genapnya saja gitu. Kemudian ada suitcase jurusan juga, ini gampang ya suitcase ya. Terakhir baru ada musim juga, jadi semua sudah Ibu bahas untuk soal-soal codingnya. Source code-nya akan Ibu bagikan nanti. Oke, sekian pembahasan tugas 1 dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasannya Ibu. Silahkan berlatih lagi bagi yang merasa kurang-kurang. Nah, sama catatan lagi, di sini pemrograman Java ya, bukan pemrograman C++. Jadi Ibu harapkan jangan menggunakan Borland C++ ketika mengerjakan soal-soalnya Ibu. Karena beda ya, di sini Java itu dia berbasis objek. Sementara kalau C++ dia masih prosedural ya gitu. Oke, jadi selamat pagi anak-anak, selamat belajar.